Nabi Sidq alaihissalam, sosok penjaga nur Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Adam wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang nabi yang bernama Sidq alaihissalam. Beliau merupakan anak dari Nabi Adam. Menukil dari buku Mutiara Kisah 25 Nabi dan Rasul karya M. Arif Hakim, Nabi Sidq berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Dakwah yang disampaikan juga lembut, komunikatif, dan tidak dengan cara memaksa. Meski tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui, Nabi Sidq mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekadar melakukan ritual, melainkan juga ibadah sosial seperti hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Menurut buku Qasas Al-Anbiya, terjemahan Saifullah MS, Ibnu Katsir menuturkan bahwa arti dari nama Sidq ialah anugerah Allah. Nama tersebut diberikan oleh Adam dan Hawa setelah mendapat Sidq usai terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri. Nabi Sidq alaihissalam mendapatkan 50 lembar suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada umat manusia. Suhuf merupakan lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'at Shlangrodi dalam Akhlak Para Nabi mengemukakan bahwa Nabi Sidq dilahirkan 5 tahun setelah peristiwa dibunuhnya Habil oleh Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Sidq sebagai nabi. Dia menetap di Mekah dan membacakan kandungan suhuf-suhuf yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Adam. Nabi Sidq sebagai sosok penjaga nur Rasulullah SAW. Dalam buku kumpulan tanya jawab keagamaan yang disusun oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Sidq merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani melalui kitab Hujatullah menyebutkan sebelumnya nur Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia." Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Kemudian nur ini bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Tak lama setelahnya lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Sidq. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Sidq. Nur tersebut terlihat pada wajah Sidq. Karenanya Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Sidq. Nabi Sidq tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Sidq. Mengacu pada buku yang sama yaitu Akhlak Para Nabi, wafatnya Nabi Sidq terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai gantinya, dia menetapkan sang putra yang bernama Anus untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Sidq meninggal di usia 912 tahun dan dikuburkan tepat di samping makam kedua orang tuanya, yakni di Gua Gunung Abu Hubais.